Kang Chan sempat merasa ragu apakah ia akan menang dalam pertarungannya melawan para geng Senin nanti. Tiba-tiba ibunya mengetuk pintu dan mengatakan bahwa ia punya sebuah permintaan. Ibunya bercerita bahwa besok ia akan bertemu dengan temannya yang bernama Song Hui. Ia meminta Kang Chan untuk mengantarnya ke sebuah restoran Perancis tempat mereka akan bertemu dengan teman ibunya itu beserta anaknya. Meskipun sebenarnya Kang Chan merasa enggan, namun karena ia merasa tidak enak hati kepada ibunya, ia pun akhirnya menyetujui ajakan tersebut. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju restoran Perancis tersebut. Di sana sudah duduk dua orang ibu-ibu beserta seorang pemuda. Mereka adalah kenalan yang diceritakan oleh ibunya. Saat mereka berjalan menuju tempat duduk, terdengar bisik-bisik dari para ciwi-ciwi di meja sebelah yang mengatakan dalam bahasa Perancis bahwa pria yang baru saja lewat ini sangat tampan sekali. Mereka mengira Kang Chan tidak mengerti bahasa Perancis karena ia orang Korea. Mengetahui hal tersebut, Kang Chan hanya tersenyum tipis dan tidak memperdulikan perkataan mereka. Singkat cerita, Kang Chan dan ibunya pun duduk di seberang meja temannya itu. Sebut saja namanya Bu Rempong. Bu Rempong kemudian mengawali perbincangan mereka dengan nada sombong, menanyakan tentang pendidikan Kang Chan. Namun ia mulai membanding-bandingkan Kang Chan dengan anaknya sendiri, yang katanya saat ini sudah jago berbahasa asing dan bahkan sudah fasih berbahasa Perancis. Si anak pun langsung unjuk gigi dengan memperlihatkan kemampuannya berbahasa Perancis. Padahal menurut Kang Chan yang sudah sangat terbiasa dengan bahasa tersebut, aksen si anak terdengar sangat aneh, seolah-olah ia masih dalam tahap belajar dasar. Di sisi lain, ibu Kang Chan mulai merasa jengkel, namun ia tetap berusaha sabar dan menahan amarahnya. Merasa ibunya dihina secara halus seperti itu, Kang Chan pun merasa kesal dan mulai mengambil tindakan. Ia mulai menoleh ke arah meja para ciwi-ciwi tadi dan berkata bahwa ia membutuhkan bantuan mereka. Tentu saja ia mengatakannya dalam bahasa Perancis yang sangat fasih. Sontak para ciwi-ciwi yang menyadari bahwa Kang Chan mengerti bahasa Perancis langsung merasa malu karena sejak tadi mereka asik bergosip tentang dirinya. Namun Kang Chan tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Ia mengatakan kepada mereka bahwa saat ini ia tengah berada di pertemuan yang sangat membosankan, sehingga ia meminta bantuan mereka untuk mengusir orang-orang di mejanya secara halus. Mereka pun akhirnya setuju dan segera menghampiri meja pertemuan Kang Chan. Mereka berbincang dalam bahasa Prancis dengan sangat lancar bersama Kang Chan, hingga membuat Bu Rempong dan anaknya merasa sangat tidak nyaman dan terasingkan. Karena kesal, rencana untuk mempermalukan ibu Kang Chan malah berantakan. Mereka pun akhirnya pamit untuk meninggalkan restoran tersebut. Setelah ketiga ciwi-ciwi tersebut berhasil membantu Kang Chan, salah satu dari mereka, sebut saja si Blonde, akhirnya meminta Kang Chan untuk memberikan nomor teleponnya karena ia terlihat sangat tertarik. Kang Chan yang tidak menyangka si Blonde akan seagresif itu sempat terdiam sejenak. Kang Chan pun bertanya mengapa ia harus memberikan nomor ponselnya. Si Blonde kemudian berkata bahwa karena Kang Chan sudah menguping pembicaraan mereka sejak tadi, pastinya ia sudah tahu kalau si Blonde memang menyukai dirinya. Dengan penuh percaya diri, ia meminta nomor Kang Chan sambil duduk dengan gaya agresif di meja tersebut. Wow, sangat binal sekali. Entah apa yang terjadi setelahnya, karena adegan tiba-tiba berpindah ke beberapa waktu kemudian saat Kang Chan sudah tiba di rumah. Ia terlihat sedang berlatih keras demi mempersiapkan pertarungannya dengan para gangster pada hari Senin nanti. Ia terlihat melatih otot tubuhnya dengan berbagai gerakan fisik. Kang Chan masih terpikir tentang si Blonde tadi yang mengatakan bahwa Kang Chan bukanlah tipe pria yang akan menjilat ludahnya sendiri. Hal itu membuatnya tersenyum-senyum sendiri. Sebagai informasi, tadi di restoran Kang Chan sempat berjanji akan membalas permintaan bantuan para ciwi-ciwi tersebut jika mereka berhasil membantunya mengusir Bu Rempong. Lanjut ke cerita, lamunannya pun buyar ketika Darius datang dan bertanya karena heran melihat Kang Chan tiba-tiba tersenyum sendiri. Kang Chan menjawab tidak apa-apa. Lalu ia memberitahu Darius bahwa otot tubuhnya saat ini masih sangat lemah. Baru berlatih sebentar saja tangannya sudah terasa sangat kram.
Sepertinya tubuh Kang Chan yang asli memang tidak terbiasa dengan latihan berat. Darius pun menyarankan agar pertarungan pada hari Senin nanti dibatalkan saja demi keselamatan Kang Chan sendiri. Namun Kang Chan hanya meresponnya dengan senyuman. Hal itu malah membuat Darius merasa frustasi dengan sikap sahabatnya tersebut. Kang Chan mengabaikan kekhawatiran Darius dan malah berkata jika semua masalah ini sudah berakhir, ia ingin mengajak Darius membangun sebuah klub olahraga. Tentu saja agar Kang Chan bisa dengan leluasa tidak masuk kelas. Karena merasa Kang Chan tidak pernah serius, Darius pun bilang jika hal itu tidak penting untuk dibahas sekarang. Ia sangat mengkhawatirkan Kang Chan karena saat ini ia pasti akan kalah jika bertarung dalam kondisi tubuh yang lemah. Apalagi lawan yang akan dihadapi nanti bukanlah gangster sembarangan. Tiba-tiba Kang Chan mengucapkan sebuah yel-yel militer yang membuat Darius langsung bereaksi spontan layaknya seorang tentara sejati. Intinya, sebagai prajurit, ia siap menjalankan perintah kaptennya. Kang Chan kemudian menjelaskan alasan mengapa dirinya begitu bersikukuh untuk bertarung. Meskipun Kang Chan tahu jika Eunsil dan Hojun itu menjebalkan, namun karena ia telah membuat janji sebagai seorang patriot, ia harus tetap berangkat. Baginya, lebih baik tertusuk pisau daripada harus ingkar janji. Darius pun tidak mengerti mengapa kaptennya harus bertindak sejauh itu. Ia terdiam sejenak dan berkata bahwa ia hanya tidak ingin kaptennya dalam bahaya. Ia bahkan rela masuk penjara asalkan bisa melindungi keselamatan sang kapten. Karena Darius terus bersikeras untuk ikut, Kang Chan akhirnya menggunakan kejadian Manggala sebagai senjata agar Darius menyerah. Darius yang mendengar nama itu hanya bisa mendengus kesal dan bergumam bahwa Kang Chan selalu saja mengungkit masalah masa lalu tersebut. Singkat cerita di sekolah, Kang Chan menghampiri sebuah mobil yang telah menunggu di depan gerbang. Ia pun akhirnya dibawa ke sebuah tempat dan diantar oleh para gangster menuju ruangan bos mereka. Setelah mereka bertatapan, si bos mempersilahkan Kang Chan untuk duduk serta memuji keberaniannya karena bocah itu sama sekali tidak terlihat takut. Untuk mempersingkat waktu, si bos langsung menyatakan tujuannya. Ia ingin merekrut Kang Chan menjadi anggotanya karena melihat potensi kekuatan Kang Chan saat menghajar anak buahnya tempo hari. Kang Chan yang sudah mengira hanya tersenyum meremehkan. Ia bilang bahwa ia tidak ingin basa-basi dan langsung ke intinya saja. Ia ingin geng tersebut berhenti mencampuri urusan sekolah. Karena sikap Kang Chan yang dianggap kurang ajar, para anak buah si bos mulai merasa gatal ingin menghajarnya di tempat. Namun mereka masih menahan diri karena segan di depan pimpinan mereka. Kang Chan kemudian meneruskan bahwa sebenarnya ia tidak peduli dengan apapun yang geng tersebut lakukan. Namun ia hanya tidak suka jika mereka harus melibatkan anak sekolah dalam tindak kriminal mereka. Melihat si bos yang mulai tersinggung, salah satu anak buahnya langsung melesat melancarkan tinju ke arah Kang Chan. Namun dengan sigap Kang Chan menghindar dan langsung menusukkan sumpit ke tangan orang yang menyerangnya itu. 3 orang sekaligus kemudian menyerang Kang Chan, namun tentu saja semuanya berhasil ia tumbangkan hingga kini hanya tersisa si bos di ruangan tersebut. Kesal dengan keadaan yang ada, si bos langsung maju head to head dengan Kang Chan. Tanpa membuang waktu, Kang Chan langsung berhasil mengunci leher si bos. Namun belum sempat ia membuat si bos tumbang, tiba-tiba saja satu RT anak buah si bos langsung merobos masuk ke ruangan dan mengepung Kang Chan. Si bos pun menyeringai, merasa keadaannya sudah berbalik sekarang. Tapi Kang Chan tidak kehilangan akal. Ia memperingatkan kerumunan itu untuk menjauh jika tidak ingin leher si bos mereka patah. Salah satu anak buah si bos mencoba mengetes Kang Chan dengan menyerangnya dari belakang. Tetapi Kang Chan sudah menyadarinya lebih dulu dan langsung menendang orang itu hingga terpental. Karena situasi sudah menjadi kacau, anak buah yang lainnya pun ikut menyerang. Seakan-akan mereka sudah tidak peduli lagi dengan ancaman Kang Chan terhadap bos mereka. Kang Chan berusaha menghindari setiap serangan sambil tetap menyandra si bos. Namun sialnya, karena kondisi otot tubuhnya saat ini masih terlalu lemah, ia kehilangan tenaga hingga kunciannya terlepas dan si bos pun berhasil lolos. Si bos yang sangat marah langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Kang Chan. Namun tiba-tiba kepala si bos tersambar sesuatu.
Ya, itu adalah tendangan Kang Chan yang cukup kuat untuk mendorong si bos terpental ke belakang ke arah anak buahnya. Kang Chan memanfaatkan momentum itu untuk lari dengan menginjak muka si bos dan melompat melewati kerumunan gangster. Ia menggunakan kepala para gangster tersebut dengan pijakannya untuk melakukan teknik ilmu meringankan tubuh dan terbang di udara melewati mereka. Karena jumlah lawan yang terlalu banyak, saat mendarat Kang Chan terkena sebuah pukulan di punggung yang membuatnya terdorong ke depan. Dalam posisi terdesak, ia melihat semua anak buah gangster menyerang secara bersamaan. Ia hanya bisa mengutuk dalam hati, berpikir jika saja saat ini ia memakai tubuh aslinya, mungkin hasilnya tidak akan seperti ini. Sambil mengepalkan tangan, ia bertarung mati-matian dengan memanfaatkan lorong yang sempit untuk menghajar para gangster itu satu persatu. Hingga akhirnya lawan yang tersisa tinggal separuhnya saja. Di saat Kang Chan mulai kelelahan, terdengar seorang menyuruh para gangster itu untuk menepi. Muncullah dua sosok pria, sebut saja si Bewok dan si Kuncir yang tampaknya jauh lebih kuat dari para kroco sebelumnya. Mereka sesumbar akan menghabisi nyawa Kang Chan secara perlahan dan menyakitkan. Mereka bahkan mengancam akan memotong si Johnny milik Kang Chan dan memberikannya pada para ani-ani. Sebagai tentara veteran, Kang Chan tahu jika kedua musuh di hadapannya ini bukanlah lawan sembarangan. Melihat dari sorot mata mereka, Kang Chan yakin bahwa mereka adalah pembunuh berpengalaman. Saat mereka bersiap untuk beradu nyawa, tiba-tiba saja muncul seorang pahlawan bertopeng yang membawa pemukul baseball dan menerobos masuk. Ya, bisa ditebak dari bentuk tubuhnya yang kekar, itu adalah Darius yang datang tepat waktu untuk membantu kaptennya. Melihat Darius datang, Kang Chan sama sekali tidak merasa aneh. Ia sudah sangat paham dengan sifat keras kepala anak buahnya itu yang pasti tidak akan tinggal dia melihat kaptennya dalam bahaya. Kedua pembunuh berpengalaman itu awalnya heran melihat pria bertopeng yang tiba-tiba menyerang kawanan mereka. Namun mereka segera membuang rasa heran itu dan bersiap menghabisi keduanya. Bagi mereka, Kang Chan dan pria bertopeng ini hanyalah target yang akan berakhir di liang kubur. Si Kuncir menyerang lebih dulu dengan ayunan pedangnya yang sangat cepat. Meskipun Kang Chan berhasil menghindari sebagian besar tebasan, refleks tubuhnya yang masih kaku membuatnya terkena sabetan di paha kanan. Luka itu membuat pergerakan Kang Chan melambat, memberikan celah bagi si brewok yang sudah siap dengan pisau di tangannya. Kang Chan terdesak, sayatan demi sayatan pisau mendarat di tubuhnya hingga ia berlumuran darah. Darius yang kala itu sedang sibuk menahan keroyokan anak buah gangster lainnya sempat menoleh dengan cemas melihat kondisi kaptennya yang sudah tersudut oleh si Bewok. Tepat saat pisau si Bewok melesat ke arah mata Kang Chan, sebuah kilas balik muncul. Di tengah medan perang yang dulu, sesaat sebelum Darius hampir mati, Kang Chan menyemangatinya agar tetap sadar. Kang Chan meneriakkan yel-yel mereka dan bertanya, siapakah dirinya? Dengan sisa kekuatannya, Darius menjawab, kau adalah God of Blackbeard. Kembali ke masa kini, pisau itu berhenti tepat 1 inci sebelum menusuk mata Kang Chan. Dengan nekat, Kang Chan menahan mata pisau tersebut dengan tangan kosong. Si Bewok terkejut bukan main melihat keberanian musuhnya itu. Ia mencoba menyerang dengan pisau di tangan satunya, namun Kang Chan lagi-lagi berhasil menangkisnya dengan tangguh. Dalam hati, si Bewok bergumam tak percaya mengapa bocah di depannya ini memiliki kekuatan mental yang begitu mengerikan. Saat itulah Kang Chan berbisik dingin, aku adalah God of Blackbeard dan aku akan menghabisimu. Lalu setelah mengatakan itu tanpa menunggu lama, Kang Chan pun menggunakan skill satunya, yaitu adu bagong, menyeruduk kepala si Bewok. Muka si Bewok pun hancur dengan serangan tersebut. Melihat kesempatan, Kang Chan mengepalkan tangannya dan menyerang wajah itu sekali lagi dengan pukulan kuat hingga si Bewok pun terjatuh dan terpental ke lantai. Si Kuncir yang kala itu masih tercengang melihat kejadian si Bewok mental, tak sempat melihat jika Kang Chan yang dengan cepat saat ini sudah berada di sampingnya untuk menyerangnya. Dan bam! Tinjuan Kang Chan berhasil mengenai pipi si Kuncir yang tak sempat bereaksi, membuatnya terpental ambruk.
Dengan Sigma, Kancan mendekati si kuncir yang telah terkapar di lantai untuk meninjunya sekali lagi dengan serangan terakhir. Saat tinju Kangchan diangkat dan siap dilesatkan pada titik pita si kuncir, Darius langsung mengingatkan kaptennya untuk berhenti, karena itu akan membunuhnya. Untung saja serangan tersebut berhenti tepat saat akan mengenai leher si kuncir sehingga Kangchan saat ini tidak membunuh musuhnya itu. Melihat dua petarung tangguh dari gangster itu telah dikalahkan oleh Kangchan, para gangster lainnya menjadi gemetar dan ketakutan. Saat itu Kangchan bilang pada mereka jika mereka tidak ingin melawannya silakan untuk kabur dan bersembunyi. Para gangster pun akhirnya tidak punya pilihan lain selain kabur dan bersembunyi. Setelah semua pertarungan telah berakhir, Kangchan yang banyak terluka hanya bisa kelelahan dan bersender di tepi dinding dan terjatuh. Darius yang melihat hal itu menghampirinya dan bilang bahwa ia pikir ia tidak akan pernah melihat Kangchan lagi. Kangchan yang merasa aneh jika Darius menggunakan topeng pun bertanya dari mana ia mendapatkan topeng tersebut. Darius menjawab jika ini hanya topeng biasa namun sangat terkenal di kalangan para anak muda. Kemudian ia pun mengajak Kangchan untuk segera bergegas meninggalkan tempat ini. Kangchan pun berkata jika mereka pergi dengan keadaan kacau seperti ini maka akan mencurigakan para penduduk dan akhirnya mereka akan menelepon polisi. Karena itu Darius pun mencari sesuatu untuk menutupi luka Kangchan. Sementara Kangchan yang menunggu mengecek sakunya untuk nyebat dulu. Namun saat sedang mengecek udutnya, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari 20 orang lebih yang datang bergegas ke lokasi mereka saat ini. Kangchan pun mengira jika itu adalah pasukan bantuan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menemukan Kangchan. Karena saat ini Kangchan sudah babak belur akibat pertarungan sebelumnya, ia hanya bisa pasrah karena ia tinggal sendiri sementara Darius sedang keluar. Namun tepat di tengah kerumunan gangster tersebut muncullah sosok berjas dengan gaya rambut slick back. Berjalan mendekatinya dan berkata jika awalnya ia meragukan jika Kangchan bukanlah seorang siswa. Namun setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri keraguannya menjadi hilang. Kangchan memanglah seorang siswa. Lalu ia pun menyuruh anak buahnya untuk memeriksa keadaan sekitar. Si Slickback memperkenalkan dirinya. Ia bernama Guangtek. Ia kemari karena mendengar jika geng yang mengelola parkiran ini telah diacak-acak. Seolah Kangchan tidak terlalu peduli dengan hal lainnya, ia tiba-tiba saja meminta udut pada Guangtek. Melihat Kangchan tidak punya sopan santun, anak buah Guangtek pun memperingatkannya. Namun Guangtek malah memarahi balik anak buahnya dan bilang jika pria di hadapannya saat ini lebih jago bertarung daripada dirinya. Dan jangan membuat alasan ia tidak bisa mengalahkan Kangchan karena usianya yang sudah kolot. Tiba-tiba saja Darius memecah kerumunan sambil masih mengenakan topeng dan tongkat baseball sebagai senjata untuk menghampiri kaptennya itu. Guangtek yang melihat geng parkiran yang diketuai oleh Pak Gibung diacak-acak oleh seorang siswa dan pria aneh bertopeng, ia pun tertawa karena sangat konyol menurutnya. Anak buah Guangtek melapor bahwa tidak ada korban jiwa, namun ada 5 orang dengan cedera serius. Geng parkiran Pak Gibum dinyatakan tamat riwayatnya hari ini. Guangtek kemudian menawarkan bantuan kepada Kangchan untuk pergi dari tempat itu secara diam-diam dan merawat lukanya di rumah sakit milik jaringannya sendiri. Sementara itu di tempat lain, Myong sedang duduk termenung di sekolah. Hatinya sedih karena Kangchan tidak masuk sekolah hari ini tanpa tahu bahwa kekasihnya itu baru saja meratakan satu geng sendirian. 2 orang sih. Sama si Darius.